gitu kan? Tidak disentuh selama 3 bulan terakhir. Bener-bener nggak disentuh? 3 Iya bulan apa Mas, setahun? begitulah. Apa? Ada yang tanya kalau dicolek, iya nggak? Nggak. Kayak kayak makanan di Bandung, colenak, dicolek enak gitu ya. Tahu aja yang atas. Iya bener Mbak, se-ekstrim itu? Iya Mas, hampir setiap malam saya tidak pernah dianggap ada. Padahal saya seranjang dengan dia. Tuduhan orang ketiga adalah satu tuduhan yang paling mudah dilontarkan. Dan itu adalah satu-satunya alasan yang paling mudah terfikir oleh salah satu pasangan apabila mereka menemukan satu masalah dalam hubungan suami istri. Apalagi menyangkut masalah ketidakpuasan. Tidak puas dalam hal apa ya Mas? Banyak. Banyak. Apa? Jangan kemana-mana dulu. Tidak puas itu maksudnya kurang diperhatikan, sudah merasa seperti tidak waktu pacaran, udah tidak romantis lagi. Nah itu semua kan bisa menyebabkan ketidakpuasan gitu loh Mas. Pasangan berikut ini setahun terakhir sudah tidak pernah lagi berhubungan secara biologis. Kita lihat Viti yang berikut ini. Baru setahun terakhir ini pernikahan kami sepertinya hampa. Pastinya saya bingung karena saya pikir tidak ada masalah yang berarti dalam pernikahan kami. Wajar kan, ada masa-masa yang mungkin kita jenuh. Tapi itu semua bukan berarti ada sesuatu dalam rumah tangga kami. Saya pikir istri saya mungkin terlalu berlebihan. Semula saya pikir ada wanita lain. Saya berusaha menyelidikinya, berangkat ke kantor, dan nungguin dia sampai pulang dari kantor. Tapi semua itu tidak terbukti. Saya jadi tambah bingung. Saya pikir apakah saya sudah tidak menarik lagi? Ke salon sudah. Bahkan saya pakai lingerie sekalipun. Suami saya sama sekali tidak bergeming. Dia sudah tidak mau menyentuh saya lagi. Ya mungkin aja waktu saya sedang capek. Sudah 3 bulan ini. Saya tidak pernah disentuhnya. Saya berusaha sharing, tapi dia menolak. Suami saya tidak bisa diajak komunikasi. Saya butuh seorang ahli yang bisa membantu saya untuk mengatasi masalah saya. Saya ingin yang terbaik dalam perkawinan saya. Saya sangat sayang sama istri saya. Ya, persoalan seperti ini mungkin terjadi di rumah Anda atau di rumah tetangga Anda, di rumah saudara Anda. Jadi tetaplah bersama kami karena insya Allah kita akan mendapatkan beberapa hal yang menarik. Ya, barangkali dua advisor kita bisa memberikan komen. Mbak Ray dulu ya, Mbak Resita yang tetap cantik. Langsung serah. Langsung. Komunikasi memang kunci dari semua. Mereka berusaha, tetapi ada sesuatu kelihatan bahwa pihak suami masih mengutamakan atau bukan mengutamakan, masih tertekan karena adanya pride kepada istri. Sudah 15 tahun kalau nggak salah ya menikah. Jadi ada hal yang disembunyikan. Dia feedback kembali, bukannya feedback, dia mundur, harga dirinya dia agak sedikit terganggu. Istri nggak tahu apa-apa. Ini yang kita sekarang harus buka. Apa penyebabnya ya? Tapi cukup bagus tadi ya, bahwa istrinya sempat menduga ada orang ketiga, tapi dia ikutin, ternyata dia memastikan tidak ada orang ketiga dalam hubungan mereka, tetapi itu yang justru membuat istrinya makin bingung. Apakah karena saya sudah tidak menarik lagi sehingga tidak pernah disentuh? Bu Win, apakah masalah seks merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam hubungan suami istri? Bukan yang paling, ya, tapi salah satu yang Salah penting. satu. Ya. Ada yang lain-lain. Ya, dan masalah kebutuhan seks ini individual sifatnya, kemudian juga berkembang sesuai dengan usia. Kalau dilihat dari perbedaan usia mereka, suami istri ini cukup jauh ya. Cukup jauh ya. Jadi mungkin suami udah 55, istri baru 37. Dan waktu menikah memang sang suami sudah pernah menikah dalam keadaan sebagai duda. Iya, jadi kondisi seperti teman saya. Saya cuma melanjutkan tadi omongannya Mas Helmi loh. Silakan Bu Wina. Saya duda yang sangat bahagia lah. Jadi jangan pilih yang 18 tahun bedanya ya Mas Helmi. Ya. Tapi karena itu ada pengaruhnya nanti begitu. Jadi kebutuhan suami dan istri mungkin juga berbeda. Ya. Fasenya udah berbeda. Tapi saya mendengar, saya tahu sendiri ada teman saya yang masalah seks hanya sekali setahun dan that's very okay for that.
Jadi memang kebutuhan itu lain-lain. Iya, kebutuhan itu lain-lain gitu. Sama seperti kita juga makan. Ada Ada yang yang setiap- porsinya besar, ada yang ada setiap yang jam. porsinya kecil. Ada yang rajin puasa juga ya. Jadi tidak bisa dipukul rata. Tapi itu merupakan salah satu faktor yang penting dalam pernikahan, iya. Ya, tapi yang jelas itu harus dikomunikasikan oleh kedua belah pihak. Iya. Jadi keputusan bukan hanya pada satu orang saja, tapi pasangan itu pun juga berhak tahu atas Iya. kebutuhan-kebutuhannya pribadi. Betul begitu Oke. Bu Win? Ya. Baik, kita coba memanggil Agni yang sudah datang kepada kita dan sempat kita lakukan tes karena ingin mencari solusi. Agni, Mbak Agni boleh keluar? Ya, boleh kita tepuk tangan untuk Halo. Agni. Terima kasih. Halo, Bang. Sahabat. Tangannya dingin banget. Ya. Oke. Sini tengah. Tidak disentuh selama 3 bulan terakhir. Benar-benar nggak disentuh? 3 bulan Mas. atau setahun? Begitulah. Apa? Ada yang tanya kalau dicolek, iya nggak, Mbak? Kayak makanan di Bandung, col enak, dicolek enak gitu ya. Tahu aja yang atas. Iya benar, Mbak, se-ekstrim itu. Iya, Mas. Hampir setiap malam saya tidak pernah dianggap ada. Padahal saya seranjang dengan dia. Ya. Padahal saya udah berusaha. Saya memakai lingerie dengan memakai parfum kesukaan dia. Tapi saya hanya dipeluk lalu ditinggalkan begitu saja. Ditinggal kemana? Ya, ditinggal tidur. Oh, ditinggal tidur. Tapi dia masih tetap care, Mbak? Enggak, Mbak. Enggak. Dia cuma meluk guling terus saya dianggap nggak ada. Dianggap guling. Enggak. Kalau juga. dianggap guling Enggak. masih enak loh, Mas. Masih bisa dipeluk gitu loh. Kalau dianggap nggak ada lebih parah dari guling. Iya, saya betul-betul saya seranjang dengan dia, tapi saya merasa kesepian. Umurannya Karena berapa? 37 tahun. 37 tahun. Iya. 37. Pak Win? Iya. Memang masa-masa yang sangat sulit ya, masih sangat muda 37 ya. Iya, pada usia itu masih cukup tinggi ya kebutuhan seksual seseorang pada umumnya. Pada ya. umumnya. Iya. Mbak Agni tahu nggak kalau misalnya suami itu punya masalah atau punya apa di luar yang bisa menyebabkan perilakunya seperti itu? Saya cuma berpikir mungkin dia kecapean karena stres dengan pekerjaannya. Tapi biasanya kalau dia pulang kerja, saya berusaha mijitin dia. Terus kalau saya sambil pijit, dia tuh suka cerita gitu. Tapi sekarang ini tuh dia jadi pemurung, terus nggak banyak bicara, terus kelihatannya stres. Tapi Anda senyum nggak ya? Waktu mijit, waktu pakai lingerie tapi mukanya sangar gitu ya? Iya. Nggak on juga gitu kadang-kadang. Lingerie. Ya saya berusaha untuk dekatin. Tapi dia selalu mengelak. Tapi Terus- pernah menduga ada orang ketiga tapi nggak ada ya? Saya yakin suami saya tidak pernah main perempuan, Mas. Saya yakin itu, saya percaya. Dari mana Apa? keyakinan itu? Apa yang dia katakan sama dengan apa yang dia lakukan. Saya yakin itu. Mbak Agni sudah mencoba membuktikan sendiri kalau masalah adanya wanita lain. Memang saya belum pernah membuktikan sendiri, tapi saya percaya dengan suami saya. Oke. Karena dulu saat mau menikah, kalau tidak dengan saya, dia tidak mau menikah. Oh, anak-anak bilang dia sekarang cocuit ya. Cocuit. Tapi ada satu hal ya, yaitu salah satu faktor pengikat dalam hubungan suami istri, dalam hubungan keluarga adalah the sweet memory. Cie. Memori yang bagus, memori yang indah, kenangan yang indah bisa menjadi satu pendorong supaya hubungan suami istri tetap menjadi lebih baik. Betul begitu, Bu Win? Nah, Iya. ucapan dari Mbak Agni tadi menggambarkan betapa memori mereka sebenarnya sudah indah sekali. Tinggal dicari di mana celahnya. Ya Mbak Re? Mbak Re kan tadi bilang Betul seperti sekali. ada sesuatu. Ya. Jangan-jangan Kita cari. suami Anda menyembunyikan sesuatu dan kita boleh mencari tahu melalui 5 segmen dalam acara Masihkah Kau Mencintaiku ya. Oke. Baik, kita akan mencoba. Boleh saya panggil suami Anda? Selisih usia Anda berapa? Sekitar 18 ya. 18 tahun. 18 tahun. Dan pada saat menikah, suami Anda memang sudah duda. Iya. Oke, baik. Mas Dudi boleh keluar dengan keluarganya dan juga keluarga Mbak Agni. Kami persilakan keluar semuanya. Oke,
Boleh kita tepuk Selamat tangan untuk mereka? malam. Ini dengan Ya, ini siapa? Ibu Afi, ibunya Oke, Agni. siapa? Ini Mas Ini Widi. Ini Rudi oh Dewi. kakaknya Mas Kakaknya. Dargo dan Kakak, ya. Ibu Afi. Oh Nira. Ibu Nira. Ibunya Agni, namanya Ibu Nira. Oke. Dan Mas Dargo, Kesana aja, kakaknya. Velo. Ya. Baik, Pak Rudi. Selamat malam. Malam Mas. Anda tidak kelihatan 55 tahun sebenarnya ya. Mungkin karena saya sering olahraga Mas. Oh, gitu. Oh, oke. Anda kelihatannya 54, oh selisih setahun. Mas Helmi Nah, ini. Saya melihat Anda lebih muda dari Dia pakai ini, usia Anda. pakai Baik, Anda gagah banget.